الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا وفتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي افتتح أشهر الحج من شهر شوال والذي فضلنا وأكرمنا بدخولنا هذا الشهر شهر ذو القعدة المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Hadratal Kurama wal Fudala, para alim ulama, para asatidah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini dengan segala kesalehan, ketaatan dan ibadah-ibadah kita. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Dan memang terus mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri anugerah dan segala nikmatnya. Pagi hari ini insyaallah semua yang hadir dalam sehat afiat. Semoga Allah terus anugerahkan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, tentunya untuk bekal ibadah kita dan kesempurnaannya serta kenikmatannya. Sungguh pagi hari ini membuktikan kita semua yang hadir adalah hamba-hamba beriman dan bertakwa kepada Allah. Sungguh membuktikan pagi hari ini dengan kumpulnya kita di salah satu rumah rahmatnya Masjid Al-Istiqamah ini menunjukkan ketaatan dan kesalehan kita kepada Allah. Karena kalau bukan karena iman dan takwa, kalau bukan karena saleh dan taat kita, sulit untuk berlama-lama duduk di masjid semacam ini, Pak. Apalagi setelah sholat subuh. Yang enak habis subuh itu hari libur Sabtu Minggu itu ngapain kira-kira, Pak?
Bukan berlama-lama duduk beginian ya. Ya malah kadang-kadang Sabtu Minggu itu hari-hari dendam daripada seminggu sebelumnya, Pak. Pokoknya besok Sabtu subuh. Ya. Tapi alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita semua karena membuktikan iman dan takwa kita, maka kita tidak segera meninggalkan masjid. Kenapa? Karena saking tingginya keinginan kita terhadap kesalehan, terhadap pahala-pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, terhadap hadiah-hadiah mulia yang dijanjikan Allah. Dengan terus kita berbetah-betah lama duduk di majelis ilmu dan majelis zikir semacam ini, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, juga kita bersyukur kepada Allah, kita telah berada di bulan Dzulqa'dah ya. Kita berada di bulan Dzulqa'dah tentu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala pula. Dan kita maklum bulan Dzulqa'dah ini permulaan daripada Ashhurul Hurum, yang ayatnya di dalam Al-Qur'an minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu Syahrul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab ya Pak ya. Jadi Syahrul Dzulqa'dah ini permulaan Ashhurul Hurum. Jadi kembali Allah anugerahkan kita berada pada bulan mulia Pak, yang pahala ibadah-ibadah kita berlipat ganda lagi. Namun berhati-hati, pesan Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an berkenaan dengan bulan-bulan mulia itu, fala tadhlimu fihinna anfusakum ya. Dalam ayat Allah surah At-Taubah kurang lebih ayat 36, ketika Allah bercerita 1 tahun itu ada 12 bulan, bahkan sejak terciptanya langit bumi, Allah mengatakan di antaranya ada 4 bulan mulia. Nah, dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian zalim terhadap diri kalian. Ini hadirin rahimakumullah, mari kita saling mengingatkan di antara kita bulan mulia itu. Ya sekalipun di luar bulan mulia pun namanya zalim, tetap kita berusaha menyelamatkan diri kita ya Pak ya. Ya, tapi kalau sudah zalim itu dilakukan di bulan mulia ini, zalim kecil saja nanti akan besar dosanya, akan menjadi besar dosanya Pak. Karena sebaliknya ibadah-ibadah kita akan besar pahalanya. Jadi itu pertama, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, pesan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk kezaliman di sini, zalim terhadap diri kita itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ya, apa saja Pak, itu zalim terhadap diri kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian, teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an, yang meriwayatkan hadis ini. Mestinya di bulan Hurum itu ada puasa 3 hari Pak. Entah silakan berturut-turut boleh. Bahkan ada suatu riwayat yang bagus Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau tidak salah bulan Rajab, tempo hari Rajab itu saya menyampaikan hadis ini di sini ya. Hadirin rahimakumullah, ada puasa 3 hari. Bisa di Dzulqa'dah ini, bisa di Dzulhijjah, bisa di Muharram, satu lagi Rajab. Dan puasanya itu tidak disebut bulannya oleh Nabi. Pokoknya disebut Ashhurul Hurum. Man shama 3 ayyamin min syahri haram, begitu. Min syahri haram. Kutiba lahu ibadatu 900 sanah. Siapa orang yang berpuasa mencapai 3 hari di bulan Hurum itu, maka Allah mencatat baginya ibadah 900 tahun.
Allah. Ibadah 900 tahun siang malam diterima oleh Allah. Makanya siapa yang ingin panjang umurnya, Pak, paling tidak 3 hari setiap bulan ini. Kalau 3 bulan saja berturut-turut 3 hari, Pak, Ibu rahimakumullah. Ya, 900 kali 3, Pak. Di Dzulqa'dah ini 3 hari, di Dzulhijjah nanti 3 hari, di Muharram 3 hari. Oh, Masya Allah. Ya, berapa? 900 kali 3 berapa, Pak? 2700 tahun Allah. Ya, ditulis, dicatat oleh Allah ibadah sekian panjangnya, sekian besarnya. Ya, sekalipun tentu saya ketika menyampaikan, ketika mengkaji hadis-hadis semacam ini, mari kita beribadah itu tidak hanya semata-mata berharap janji yang sangat besar semacam itu saja. Tapi yang lebih besar daripada itu, bahkan besar yang tanpa nilai, tanpa batas, ya, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhan kita Allah. Sehingga kita melakukan apapun untuk Allah itu, oh, itu di atas segala-galanya. Ya, hadirin rahimakumullah. Makanya, Pak, ya kalau di bulan ini silakan kapan saja, ya, tidak terkait dengan puasa yang muakkad yang ditentukan oleh Nabi. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah itu ada Arafah. Betul ya? Ada Arafah. Nah, yang bagus puasanya dari tanggal 7. Nah, ini saya kalau menyampaikan berikutnya, Pak. Nanti di bulan Dzulhijjah, bulan Juli, kalau nggak salah Juli, Dzulhijjah itu tanggal 9, ya. Ya, kurang lebih tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu hari Sabtu. Nah, itu jadwal saya di sini, Pak. Mestinya, ya, kedua, ya. Ya, bulan apa? Tanggal Sabtu kedua, Pak. Ya, kalau saya mungkin bisa jadi tidak ada taklim untuk saya itu mungkin, ya. Kalau disampaikan berikutnya ya telat ini, Pak. Sekalipun ini masih 1 bulan lagi, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang bagus puasa Arafah itu dari tanggal 7. Semoga saja, ya, apalagi dari tanggal 1 Dzulhijjah itu silakan saja. 10 awal Dzulhijjah baik siang ataupun malamnya itu mulia di atas mulia. Wal fajri walayalin ashr, ya. Walayalin ashr. Malam-malam 10. Itu ulama banyak menafsirkan itu 10 awal Dzulhijjah, baik siang ataupun malamnya ibadah itu mulia di atas mulia. Utama di atas utama. Karena bulan Dzulhijjahnya saja sudah Asyhurul Hurum. Ya, belum lagi 10 awal Dzulhijjahnya, Pak. Jadi mari kita mengkajinya hal-hal demikian. Ya, kita semua sudah berilmu dalam hal ini. Tapi kalau sudah dikaji kembali, diulangi lagi, akan tumbuh semangat kita lebih bagus. Betul, ya? Insyaallah, Pak. Yang bagus dari tanggal 7, Pak. Tanggal 9 itu Arafah. Boleh saja kita niatkan Arafah. Kalau ini mutlak, ini puasanya ini. Ya, tapi kalau Arafah itu memang muakkad, disebut oleh Nabi. Makanya orang puasa Arafah, ya sudah sebut itu. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafata. Silakan. Nah, kemudian tanggal 8-nya itu namanya tarwiyah. Nah, kemudian dari tanggal 7 supaya kita dapat hadis ini. Supaya 3 hari di hari itu, Pak. Ya, sekalipun mungkin di pertengahan bulannya atau di akhir bulannya boleh saja. Yaumul bayad, yaumus sawat barangkali. Ya, bisa saja. Jadi kalau puasa 3 hari tadi itu di Asyhurul Hurum itu mutlak, tidak disebut. Jadi tidak perlu mengatakan berniat saya niat puasa di bulan Dzulqa'dah 3 hari, saya niat puasa di bulan Dzulhijjah, tidak ada. Saya niat puasa di bulan Rajab, di bulan Muharram. Kalau hadis yang ini. Tetapi kalau masuk di Muharram itu ada tanggal 10 namanya Asyura, ya. Asyura, betul. Di bulan Muharram. Nah, itu ada perintah puasa. Nah, puasa di 10 Muharram itu bisa, Pak. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Asyura. Karena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Syawal, itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa apa namanya itu tadi, ya, yang Syahrul Haram, ya, silakan. Tapi kalau di bulan Muharram, di Asyura itu tanggal 10 dimulai dari tanggal 8.
atau mungkin 10, 11, 12, itu bagus sekali. Akan mencapai 3 hari puasanya dengan hadis ini itu Pak. Nah ini saya mengkajinya karena mari kita saudara-saudara sekalian ya sesemangat mungkin dengan adanya waktu yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di hari-hari mulia, waktu-waktu utama, tentu kita semangat sekali ya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan itu. Hadirin rahimakumullah, ini berkenaan dengan ya Dzulqa'dah. Kemudian saya teringat pula Dzulqa'dah, mari kita jadikan memang Dzulqa'dah ini seolah bulan Sya'ban kemarin menghadapi Ramadan. Ya, maksudnya saudara sekalian lihat itu di bulan Sya'ban persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah di Dzulqa'dah mari kita persiapan kita yang bagus lagi untuk memasuki bulan Dzulhijjah. Ya. Di bulan Sya'ban lihat Pak, diri kita dipersiapkan untuk masuk Ramadan, kesehatan kita dipersiapkan untuk masuk Ramadan, bahkan rezeki-rezeki, betul, harta-harta disiapkan untuk dikeluarkan Ramadan. Dan antara Idul Fitri dan Idul Adha itu ada beberapa kesamaan. Kalau di Idul Fitri itu salat Id, ya Idul Adha salat Id dengan salatnya yang sama. Kalau di Idul Fitri didahului puasa, di Idul Adha pun ada puasa sebelumnya. Nah itu tadi ya. Dan kalau di Idul Fitri itu didahului mengeluarkan banyak harta, banyak duit, ya. Rezeki kita banyak dikeluarkan di Idul Fitri itu, Idul Adha pun juga demikian. Iya, Idul Adha nanti apa? Kurban ya. Ada kurban ya dari sekarang, Pak. Mari kita niat dengan sebaik mungkin ya Allah. Kalau Engkau anugerahkan rezeki nanti Idul Adha saya kurban. Itu dari sekarang niatnya, keinginannya yang tinggi, Pak. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi kalau sudah setengah-setengah ya sama, Pak. Dari Sya'ban itu kalau setengah-setengah niat puasanya, biasanya yang dapat itu ibadah puasa setengah-setengah. Ya, saya sekarang pun juga demikian, jangan setengah-setengah niatnya. Penuh ya. Insya Allah mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika teringat ya hanya teringat saja Pak, bulan Ashhurul Hurum itu ayatnya minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Jadi Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali membahas angka 4 ini, Pak. Kalau ditanya Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali satu persatu itu bisa ketemu itu angka 4 ini apa saja ini. Mungkin bisa ketemu ya. Coba mungkin mengingat-ingat Pak. Ya misalnya 4 itu bulan hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada lagi 4 itu misalnya Baqiyatus Shalihah. Itu 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada 4. Betul ya? Wow, itu fadilah keutamaannya dalam hadis itu Baqiyatus Shalihah itu luar biasa. Wallahu alam, mungkin suatu saat bisa kita mengkajinya. Ya. Kemudian 4 lagi itu Khulafaur Rasyidin misalnya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. 4 lagi itu rukun wudu ada 6, fardu wudu ada 6, yang kena air 4, Pak. Betul tidak? Yang kena air, Pak. Niat basuh muka, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib. Adapun telinga itu sunnah. Maka 6 fardu ini yang kena air itu 4. Kalau niat ya nggak bakal kena air di hati, Pak. Ya. Ada yang ingat enggak? 4-nya apa lagi, Pak? Arah itu ada 4. Ya kan? Timur, barat, utara, selatan, depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Wallahu alam. Apa lagi, Pak? Iya, cuman kalau ditanya Bapak-bapak kepada Al-Qur'an biasanya banyak hafal 4 itu ya. Ya, seorang suami boleh beristri. Ya.
Ya, semangat jawabnya itu Pak. Kalau ya. Cuman ini kalau dibahas ibu-ibu jangan-jangan hilang satu-satu begitu Pak. Ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hanya teringat ya angka 4 itu. Kemudian katanya musim juga begitu. Kalau Imam Ghazali itu ada Rabi'un, itu musim semi. Ada Kharifun, itu musim gugur. Ada Saif, itu musim panas. Ada Syita, itu musim dingin. Allah alam, mungkin ada lagi Allah alam ya. Beliau ini membahasnya Pak. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ya kita masuk kepada Dzulhijjah dengan segala amalan salehnya Pak. Betapa luar biasa kalau bulan ini ada beberapa nama, di antaranya bulan Safar selain Dzulqa'dah itu. Safar itu bukan Shofar ya. Shofar itu setelah Muharram. Tapi ini Safar, artinya as-safaru lil hajj. Ya, pokoknya orang musafir untuk pergi haji. Ya, ini kan sudah banyak sekali. Sudah banyak yang berangkat dari negara kita ini, sangat bersyukur, kita gembira lagi Pak. Tahun ini sudah dibuka kembali haji, ya. Alhamdulillah kita doakan saudara kita yang pergi haji selalu sehat afiat, berikan kekuatan lahir batin, sabaran yang tinggi untuk menyempurnakan ibadahnya. Ya, dan hajinya mabrur, makbul, diterima Allah. Ya, dan kita semua yang belum berangkat haji segera dianugerahkan Allah bisa haji, bisa umrah. Yang sudah semoga direzekikan kembali ya berulang kali menjadi ibadah yang diterima Allah. Ya Pak. Lihat Safar, berangkat haji Pak, dengan segala biayanya yang mahal barangkali ya. Persiapan, wah, uangnya, hartanya, rezekinya sekian besar, sekian banyak. Masya Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ketika di sana nanti orang-orang haji itu di Arafah, yang memang roh daripada haji itu sendiri Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah dengan wukufnya yang tidak boleh ditinggalkan ya oleh siapapun, sakit seperti apapun selagi hidup itu ya. Wukuf itu, waktu wukuf itu orang-orang di rumah sakit yang dirawat sebelumnya itu, wow, semua diangkat itu. Semua itu dia diangkat itu ke Arafah itu. Hanya sekedar niat wukuf diam itu. Ya, supaya hajinya sah. Kalau tanpa wukuf sudah. Jadi, kalau ada orang nggak kena wukufnya, telat berangkatnya, sampai sana itu tanggal 10 Dzulhijjah misalnya, nggak kena itu, nggak haji itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita di sini atau di luar ibadah haji, mari hadirin rahimakumullah, ada di Dzulhijjah sejak tadi itu Arafah. Ada lagi seperti hadis puasa tadi. Ada lagi kurban. InsyaAllah. Jadi kurban ini dengan semangatnya kita ingin ibadah kepada Allah. Sesuai dengan namanya kurbanun. Ya, itu dari kata-kata kurban. Kurban itu dari kata-kata qarubayak. Taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Makanya mari ya kita membahas ya sekitar kurban ini hanya sekedar mengingat-ingat kembali ya Pak ya. Karena kita akan melaksanakan ini dan sudah biasa setiap tahun. Cuman ada suatu bahasan di Ihya Ulumuddin ini. Wa yusannu sunnatan muakkadatan an yataqarraba bi iraqati damin. Ya, diperintahkan, disunnahkan dengan muakkad ini supaya taqarrub, ya, supaya kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah binatang kurban yang kita sembelih. Jadi tidak bisa dengan cara lain, Pak. Dengan cara-cara kurban mulai daripada harinya. Soal mengalirkan darah banyak benar, Pak, ya. Tapi ini wa illam yakun wajiban, sekalipun itu memang tidak wajib. Jadi orang pergi haji pun juga demikian. Mestinya pada saat Dzulhijjah itu korban, boleh di sana. Selain daripada ya kalau ada dam ya. Ada lagi kalau memang dam ya itu beda. Itu kafarat, itu denda itu ya. Wa yajtahidu an yakuna min saminin ni'ami. Maka seharusnya semangat sekali, bersungguh-sungguh
Orang yang kurban itu betul-betul memilih hewan kurbannya itu yang samin, gemuk, bagus. Ya. Iya, kalau kita kurban jangan kecil kurus, Pak. Iya, kecuali memang bisanya itu ya apa boleh buat begitu ya. Ya, mestinya semacam itu ya. Ya, min saminin na'am. Na'am itu artinya binatang ternak yang kita kurbankan itu. Ya, wa nafisihi. Nafis itu artinya binatang yang memang bagus dari bentuknya. Makanya Nabi SAW ketika kurban kambing, ya, yang disembelih sendiri oleh Nabi, yang riwayatnya kaki kanan Nabi itu naik ke pundak kambing itu. Wah, itu kambingnya gagah sekali, Pak. Gagah sekali itu. Apa namanya itu, Pak? Yang bulunya tebal, biasanya tanduknya melengkung itu. Apa nama? Domba. Apa itu, Pak? Kambing apa itu namanya? Iya. Jadi dipilih itu kambing, dipilih itu sapi, onta. Waliyakula minhu in kana tatawuan. Boleh orang yang kurban itu ikut makan sebagian daripada hewan kurbannya itu kalau kurbannya sunnah. Tahu ya, hanya kurban saja di bulan Dzulhijjah itu. Wala yakulu minhu in kana wajiban. Jangan sampai ikut makan itu kalau kurbannya kurban wajib. Ada kurban wajib, nazar. Ya. Jadi kalau kurbannya nazar, itu jangan ikut makan itu. Jangan minta bagian itu ya. Ya, tapi kalau hanya sunnah saja tatawwu itu silakan. Ya. Innahu tahsinuhu wa tasminuhu wa suqul hadyi minal miqat. Nah, ini kalau orang haji nih. Jadi pilihlah hewan kurban yang bagus itu, kemudian melaksanakan hadiyunya atau kurbannya itu bisa bagus sekali kalau seandainya dia keluar ke miqat. Ya, kalau orang haji ya. Makanya biasanya di sana itu orang jual-jual kambing, jual onta untuk kurban itu, Pak. Itu banyak di miqat-miqat itu. Karena memang dianjurkan banyak sekali orang yang belanjanya ke sana. Jadi pasar-pasar itu mendadak dibuka musim haji itu di miqat-miqat itu di sana ya. Ada di Hudaybiyah, di sekitarnya itu yang luas itu. Ya. Ya, afdal ya. Kalau itu bisa di miqat itu afdal. In kana la yajtahiduhu la yujhiduhu wa la yakadduhu. Kalau memang itu diperkirakan tidak melelahkan orang yang haji itu. Ya, kalau sekarang saya pikir tidak. Karena kendaraan gampang. Ini mungkin zaman dulu ya kalau mau ke miqat itu harus susah payah gitu. Ya, itu tidak dipaksakan. Kemudian waliyat rukal mukas. Ya fi syira'ihi. Ini Pak. Ya, sebenarnya dilarang menawar pada saat membeli hewan kurban itu, Pak. Wow, ini ada nggak yang sudah rencana mau buka dagang kambing, dagang sapi ini, Pak? Wah, ini senang ini kalau dibahas begini ini, Pak. Iya, pengurus masjid yang datang belanja nggak boleh nawar. Wow, Pak. Ya, cuman hati-hati ini biar dua-duanya sama-sama benar, Pak. Si pembeli atau si penjual ini betul sih memang kurang bagus itu nawar. Berapa, Pak? Sekian, langsung bayar. Kenapa? Karena bukan soal harga, bukan soal benda, barang, hewan kurbannya, tetapi ketakwaannya kepada Allah. Betul tidak? Jadi orang yang dasarnya takwa kepada Allah tidak ada merasa kemahalan. Betul? Tidak ada merasa kemahalan. Orang berangkat haji mau plus ya berapapun, karena ibadah kepada Allah itu besar biayanya itu, tidak akan merasa kemahalan dia. Iya, Pak. Wah, ini pedagang sapi, pedagang kambing senang ini, Pak. Ini mestinya dia. Ada nggak ini pedagang ini, Pak? Oh ya, Masya Allah. Hanya saja begini, ini bagi pedagangnya, ini bagi pembelinya ini. Biar sama-sama dinasehati ini, Pak. Ya, pedagang jangan kesempatan dalam. Nah, ini mumpung, Pak. Pasang harga yang tidak masuk akal. Harga 2 kali lipat daripada harga sebenarnya. Hati-hati ini. Ibadah menjadi bisnis. Mencari keuntungan besar dan kekayaan.
Nggak berkah itu, Pak. Jangankan perdagangannya itu betul-betul itu ibadah, ya kurban, ya haji, ya umrah. Hadirin rahimakumullah, orang dagang biasa saja, ya, itu harus samhan idza ishtara, wa samhan idza ba'a, wa samhan idza qada, wa samhan idza qtada. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang berdagang itu, si pedagang ini sebenarnya, samhan itu, Pak, murah hati, ya, murah hati. Si pembelinya murah hati, si pedagangnya, penjualnya murah hati. Yang penting sudah dapat untung. Begitu, Pak, apalagi hewan kurban. Pak Haji mumpung ini cuman dagang cuman 2 minggu. Begitu ya kan, berapa itu dagang itu? Idul Adha itu. Ya Allah, tapi 2 minggu untungnya, ratusan juta bahkan miliar. Ya Karim, ya Allah ya. Tidak, jadi mestinya pedagang hewan kurban, kalau yang bagus dagangnya begini, Pak. Berapa, Pak, sapinya, Pak? Kalau ya misalnya, kasih tahu aja, saya modalnya ini 20 juta, Pak. Modalnya 20 juta, Pak. Tapi saya ada kendaraan, ada ongkos, ada pemeliharaan, saya banyak bayar orang. Ya, kita orang yang beli, pengurus masjid, ya tahu diri gitu. Ya kan? Dan ini sama-sama samhan. Idza ishtara wa idza ba'a. Ya, Pak ya? Nah, ini makanya tarkul mukas itu ya. Akhirnya ya pengurus masjid memberikan keuntungan kepada dia. Ya, Pak. Ya, masih boleh barangkali begitu dikasih keuntungan cuma 2 juta misalnya ya, 22 juta. Nih sudah dapat 1 itu 2 juta. Pak, ini perhitungannya dari tempat sapi dan sampai 2 minggu ini saya merawatnya masih kurang. Ya, tambahin lagi walaupun berapa. Tapi jangan terlalunya itu loh, Pak. Iya, kemudian berapa ini? Ini harga aslinya 20 juta, Pak. Ditawar, bagaimana 14 juta aja ya? Ya, ini kan keterlaluannya pembeli. Nah, kemudian juga begitu keterlaluannya penjual. Ini harganya aslinya 20 juta, Pak. Saya minta ini 35 juta ya. Ya Allah, nah ini, Pak. Saling semacam ininya nih yang dilarang dalam agama. Betul tidak? Ya Allah, betapa indahnya Islam. Hadirin rahimakumullah ya. Ini saya teringat waliyatrukal mukas fi syara'ihi. Faqad kanu yaghaluna fi 3. Ya, maka sungguh ini banyak terjadi, ada 3 hal yang biasa mahal. Yang biasa mahal, Pak. Wa yukrahunal mukas fihinna, dimakruhkan menawar pada 3 itu. Pertama, al-hadyu, orang mereka di sana dengan orang haji, apa namanya, damnya ya. Ya, dam itu biasanya mahal. Wal udhiyatu, dan kurban. War raqabatu, budak, Pak. Pembebasan budak, membeli budak. Ya, zaman dulu, kalau negara kita ini kayaknya enggak ada ya. Apa masih ada negara kita nih, Pak, jual beli budak itu? Saya belum pernah tahu, belum pernah dengar itu. Di Indonesia kayaknya nggak berlaku ya. Nggak ada. Ya mudah-mudahan ya aman. Iya, Pak. Nah, ini biasanya asal orang mau beli budak itu atau pembebasan budak itu, wah, ini langsung dikasih harga yang sangat tinggi. Ya, harganya tinggi biasanya, Pak. Kemudian ya, misalnya Abu Bakar Siddiq ketika membebaskan Bilal bin Rabah, ya. Saya nggak pakai nawar lagi, berapa sekian bayar. Sayyidina Umar itu bukan pembebasan budak, tapi hampir sama dengan itu, dibayar dengan harga yang mahal ya Sayyidina Umar, tapi seekor burung yang dimainkan oleh anak-anak kecil yang kakinya diikat itu burung dengan benang, kemudian dilepas begitu jauh benangnya, ditarik, Pak. Nangis, teriak itu Sayyidina Umar melihat semacam itu. Akhirnya ditanya, saya beli saja ya nak burungnya ya nak. Ya ada ya, saya beli saja burungnya. Nggak taunya anak itu memasang harga yang mahal gitu. Yang nggak masuk akal. Mungkin bercanda atau apa ini, dibayar oleh Sayyidina Umar itu. Ya Allah ya.
Ya, itu membebaskan yang semacam itu. Biasanya semacam itu, pembebasan itu suka dikasih harga mahal. Betul ya? Ya, pembebasan orang keluar dari penjara, tebusannya ya mahal, Pak. Ya. Ini tiga macam ini menurut sini Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, ya, beliau menyebutnya itu mahal itu. Fa inna afdala dzalika aghlahu thamanan. Maka dikatakan paling utamanya dari tiga macam itu atau mungkin ibadah-ibadah yang dengan duit itu ya yang paling mahalnya. Paling mahal itu yang paling bagusnya. Aghlahu thamanan. Ya. Cuman ya Allah, saya menjadi bertanya itu, ya kalau ini kabar ini cuman separuh-separuh, ini bahasan yang didengar oleh para pedagang, benar-benar Pak kesempatan mereka pasang harga itu. Ya. Gimana caranya ini Pak? Pedagang-pedagang itu biar ngaji dulu gimana Pak? Boleh Masjid Al-Istiqomah cari waktu, kumpulkan pedagang-pedagang kambing, sapi seluruh ya. Tangerang ini barangkali, ayo ngaji, saya ngaji Pak ya. Ya, iya, jadi takutnya semacam ini nanti kesulitan orang-orang masjid, iya kan? Ya Allah ya. Anda kalau tahunya, lihat itu orang-orang masjid, pasti dia mau dengan harga mahal. Wah, kalau begini, Pak, ada dibahasnya semacam ini. Fa inna afdala dzalika aghlahu thamanan wa anfasu inda ahli. Ya, yang paling mahalnya harganya dan paling bagusnya ya binatangnya itu. Bahkan menurut suatu riwayat, anna Umar radhiyallahu an, sungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an ahda, beliau pernah berkorban bi khatiyah. Khatiyah itu nama onta pada saat itu yang mahal. Jadi ontaknya bagus, mahal, Pak. Di onta-onta pilihan itu. Fatulibat minhu bisalah sumi'ati dinar, pernah ditawar 300 dinar. Ya, 300 dinar, Pak. Ya Allah ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 300 dinar itu qimatu 30 badanah. 300 dinar itu kalau dibeli ontak biasa itu dapat 30 ekor. Sayyidina Umar cuma punya satu, tapi harga yang ontak yang mahal pilihan itu, khotiyah itu. Ya. Kemudian tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an yabi'aha wa yashtari bi thamaniha. Kalau begitu ya Rasulullah, saya jual saja ontak saya ini, saya akan belikan ontak-ontak lain menjadi banyak ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar usul kepada Nabi demikian. Fanahahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarangnya. Ya, ternyata onta itu yang harus dikorbankan. Wa qala bal ahdiha, tetapi itu saja yang dikorbankan. Ya, hai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak. Jadi ya, orang yang korban mahal-mahal itu ya bagus itu, Pak. Walidzalika li'anna al-qalil al-jayyida khairun minal katsirid daun. Ya. Maka dikatakan sesungguhnya sedikit yang bagus, sedikit tapi bagus, hewannya bagus, kecil, nggak terlalu besar, ya, tapi dia bagus, dia mahal, khairum minal katsirid daun, lebih baik daripada banyak tetapi tidak bagus, Pak. Kualitasnya nggak bagus. Ya memang kalau umumnya kita mahalnya binatang itu ya memang macam-macam, Pak. Mahalnya binatang, kalau sapi mungkin gemuknya, kalau kambing ya gemuknya. Ya cuman mohon maaf yang gemuk-gemuk jadi ya saya kadang jadi ya Pak. Ya itu kalau sapi, ya mahalnya sapi, mahalnya kambing. Kalau burung itu mahalnya kan karena kicauannya ya. Burung merkutut itu mahalnya karena apanya? Iya karena suaranya. Bisa mensihir orang yang punya itu, lupa kalau sudah dengar suara merkututnya, ya kan? Ya udah 2 jam di bawahnya sambil merokok ngopi, wah ya itu udah 2 jam Pak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Tapi beda kalau kita manusia, mahalnya dengan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya lihat itu, tidak akan pernah membeli mahal itu kalau bukan karena takwa.
Nah, ukurannya di situ hadirin rahimakumullah. Ya, wa fiha taktsirul lahm. Ya, kalau gemuk atau banyak, ontaknya banyak, sapinya banyak. Saya kalau bisa beli sapi satu, ya harganya ini 45 juta. Ya. Kalau saya beli sapi yang lain, mungkin bisa dapat 3 saya. Mendingan saya beli lainnya saja. Dapat 3 ini. Cuman kadang-kadang memang begitu Pak, menjadi utama juga ya. Dia bisa membeli sapi 3. Yang dia pikirkan, di sini harus korban, di kampungnya harus korban juga. Betul? Ya sudah, akhirnya harus dibagi-bagi juga. Nah itu bagus ya. Iya, tapi kalau sama-sama di situ tetap yang mahal tadi. Ya. Walakin laisal maksudul laham. Yang dimaksud itu bukan dagingnya. Innamal maksudu tazkiyatun nafsi wa tathhiriha an sifatil bukhli wa tazyiniha bi jamalit ta'zimi lillahi azza wa jalla. Jadi yang dimaksud dalam kurban itu bukan dagingnya, Pak. Bukan dagingnya. Jadi kalau sapinya banyak kan pasti dagingnya banyak. Bukan itu. Wa innamal maksud, tapi maksudnya tazkiyatun nafs adalah pembersihan diri. Nah, ini membersihkan diri, kesucian diri kita, Pak. Wa tathhiriha sama dan sucinya an sifatil bukhli dari sifat-sifat bakhil. Nah ini makanya suka dibahas kalau khutbah-khutbah Id itu dari sifat bakhil ini karena berkaitan dengan korban itu. Orang kalau bakhil nggak bakal korban dia sekalipun dia banyak duit, betul tidak? Kalau sudah korban dermawan dia Pak. Apalagi berpikirnya nanti yang lain pasti banyak. Biasanya istiqomah biasanya sapi udah banyak. Ntar dulu dah saya. Kalau sudah ntar dulu ini jangan bakhil. Ini supaya itu Pak. Tadhhiriha an sifatil bukhal ya. Wa tazyiniha bi jamalit ta'zim, dan supaya terhiasi diri kita ini dengan mengagungkan Allah. Ta'zimu lillahi azza wa jalla. Ya, makanya ayatnya dalam Al-Qur'an wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Iya kan? Onta-onta, sapi-sapi yang dijadikan kurban itu min sya'airillah, itu syiar Allah. Jadi kita ta'zim, kita mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Coba saja sambil di mana ada penyembelihan lain diiringi takbir semacam itu Pak. Betul ya? Selama 3 hari Pak. Insyaallah 4 hari malah dengan hari Idul Adha-nya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah sambil macam itu, Masya Allah ya, di mana-mana itu lihat itu. Ya. Maka pantas Allah berfirman, falan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya, tapi yang diterima ketakwaannya. Wadhalika yahsulu bimura'atin nafasati fil qimati kathral adadi. Ini ditentukan yang demikian ini dengan menjaga atau memilih binatang-binatang yang bagus itu. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, ya kalau bagi orang haji di sini dibahas juga yang utama lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan haji itu al-ajju wat-thajju. Al-ajju itu raf'us shaud bit talbiyah. Jadi mereka saudara-saudara kita akan banyak bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik itu sebanyak, dan dikeraskan suaranya. Jangan labbaik itu kalau di sana ada yang barangkali ini mau berangkat haji barangkali ya, memang disunahkan keras suaranya Pak. Ya, sebagian kita kadang-kadang karena suaranya bagus itu, apalagi kadang suara ibu-ibu ya, pada saat sa'i talbiyahnya bagus sekali itu ya, mau menjelang masuk Masjidil Haram ya, pakai diiramakan itu silakan saja ya. Jadi ada dalilnya, hadisnya itu al-ajju. Ada lagi al-thajju. Al-thajju itu iraqati dima'il hadi. Bagi mereka harus mengalirkan darah binatang kurbannya ya, atau ya damnya itu Pak. Ya. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi bersabda, "Ma amila adamiyun yauman nahri ahabbu ila Allah Ta'ala azza wa jal min ihraqi daman wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha." Tidak ada amal anak Adam yang dilakukan di hari Idul Adha itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mengalirnya darah dari binatang kurbannya. Sesungguhnya binatang kurbannya akan datang nanti hari kiamat lengkap dengan semuanya, tubuhnya, Pak. Bulu-bulunya kembali, kuruniha, tanduknya kembali. Ya, semua kulit semua kembali. Kuku-kukunya wa adlafiha, kuku kembali semua lengkap. Wa inna dama yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a bil ard. Maka darah itu setelah disembelih, diayunkan golok itu di leher sapi itu, maka darah itu akan sampai terlebih dahulu sebelum sampai ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah sebelum sampai ke bumi. Kira-kira dari leher sapi ke tanah berapa jauhnya dan berapa cepatnya itu, Pak? Shotnya nyembur ya. Tapi itu sebelum sampai ke tanah itu sudah sampai duluan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat yang sangat mulia. Wallahu alam. Fatayyibu biha nafsa, maka baguskan diri kita pada saat kurban itu. Ya, jadi ketakwaan kita kepada Allah. Ya Allah ya. Dan satu hadis lagi, wa fil khabar lakum bikulli sufatin min jildiha hasanah. Ya Allah, setiap satu helai bulu dari binatang itu satu kebaikan. Ya Allah, bulu kambing ada berapa itu? Satu bulu sapi kambing itu, iya baik, iya belum pernah bisa hitung, Pak, berapa ya? Satu bulu itu satu kebaikan. Apalagi domba, ya yang bulunya tebal itu ya. Wa kullu qatratin minha hasanah, setiap satu tetesan darah itu kebaikan. Wa innaha la tudha'u fil mizan fa abshiru, nanti akan diletakkan di mizan, di timbangan kita, maka amal soleh kita akan berat. Ya Allah ya. Ini Pak, bagaimana kalau kita lihat hadis-hadis ini, akan semangat kita. Kan Nabi bersabda, istanjidu hadayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Baguskan korbanmu, sesungguhnya itu adalah kendaraanmu di hari kiamat. Makanya saya pernah dengerin video itu, Pak, apa yang di-share itu semua sudah tahu itu gimana dia bicara itu. Saya setuju juga itu. Coba lihat kita, kalau musim sepeda dibeli mahal, ada ya? Ada kan? Pernah ada yang dengar itu ya? Musim batu dibeli mahal. Nggak mikir harganya berapa, giliran kurban cari yang murah. Coba kendaraan, Pak, kendaraan hari kiamat, kita akan jalan 3.000 tahun, tanjakannya 1.000 tahun gitu. Ya Allah, coba kalau pembelaan kita ini terhadap kendaraan-kendaraan dunia sudah bagus kurang bagus, sudah mahal kurang mahal, betul tidak? Giliran korban udah satu kurus, ya Pak, saya ya Allah, iya ini masya Allah. Jadi kalau seorang misalnya memang masa seorang menteri korban kambing satu kurus, dianterin ke Masjid Istiqomah, turun dari mobil bak, ya kurang pantas, begitulah ya. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kiriman dari menteri masjid ini, Pak? Belum ya? Belum. Ya gelitikin para menteri itu. Kemanapun, tapi mereka insya Allah hamba-hamba saleh ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin waktunya ya sudah jam 6 bahkan. Oh iya, sudah masuk isyraq itu ya. Sudah, atau mungkin sebentar lagi barangkali. Baik, rahimakumullah ya, seyogyanya ingin membahas beberapa hadis, wallahu alam. Ya, waktunya tidak berkenan dan ya, saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf dan ya tidak terus ditutup begitu saja. Ya barangkali masih ada ya pertanyaan dan sebagainya, tambahan penjelasan, dipersilakan Bapak Ibu saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.